billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, ya, melanjutkan jamaah kita memasuki surat yang keempat, yaitu surah apa jamaah? Takwir. Kita telah dimudahkan kemudian membahas bahwasanya alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah, ya kan? Diciptakan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya alam semesta ini diciptakan oleh Allah? Jadi ini apa? Hah? Teratur, masya Allah. Ini domin mutanasikin, ya kan? Ini alam semesta adalah ini domin mutanasikin, antara langit dan yang ada padanya dengan yang di bumi dan apa yang ada padanya, itu dalam nidomin mutanasikin, dalam keteraturan, dalam sistem, dalam komando, ya kan? Dalam komando yang mutanasik, yang serasi, yang teratur, yang simetris, itu kan? Misalkan hujan turun dari atas, itu bumi menerima, gitu. Jangan bumi gak menolak. Ini hujan siapa ini? Tuhan siapa yang turun hujan? Bukan Tuhan penciptaku ini, beda. Sehingga jadi ditolak oleh bumi bersama pencipta bumi. Tapi ternyata enggak, ya kan? Ternyata enggak diterima oleh bumi. Bahkan di bumi langsung cocok, bisa dibelahkan bumi masuk ke dalamnya, bahkan berfungsi dengan luar biasa, menumbuhkan biji-bijian yang ada di dalamnya. Begitupun nanti bijinya tumbuh ke permukaan bumi, dikasih sinar matahari bisa tumbuh. Itu kan berarti itu namanya dalam keteraturan yang cocok. Satu komando lah itu, ya, satu komando, ya kan? Satu komando antara yang di langit dengan apa yang ada di bumi, satu keteraturan, ya kan? Satu perintah, ya. Satu perintah, satu perintah. Itu berarti kan Tuhannya satu. Gak mungkin itu bumi ada dengan sendirinya, hujan ada dengan sendirinya, langit ada dengan sendirinya, matahari ada dengan sendirinya, tapi langsung ya nggak ada kamusnya lah, langsung cocok dengan kecocokan yang demikian luar biasanya, kan gitu. Tidak seperti itu, ya kan? Nggak demikian. Jadi itu adalah dengan binidomin mutanasik, sehingga la yujadu fihi ittirab wala kalah. Yang ketiga, demikian juga itu semua keteraturan dan kecocokan, kesimetrisan itu apa jemaah? Ada batasannya. Semuanya ada batasannya, ya kan? Ja'alalahu haddan. Ja'alalahu haddan. Diciptakan semuanya ada batas. Ada batas dan manusia tidak bisa
mengganggu juga. Semua seperti itu, sudah ketetapan, semuanya pasti mati, ya kan? Semuanya pasti mati jemaah. Tidak ada yang tidak, kan gitu, ya kan? Ya itu ya Pak berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga semua itu nanti menggambarkan dan memberitakan adanya al-yaumil akhir, memberitakan adanya hari akhir. Ya, itu memberitakan adanya hari akhir semua. Kullu dzalika mu'dinun bi bad'il yaumil akhir. Itu nanti ada hari akhir, hari yang selama-lamanya tidak ada perubahan. Di mana hanya hari akhir, bukan sebentar terus selesai. Bukan. Apa hari akhir itu? Hari yang selama-lamanya tidak ada perubahan. Yang di surga, selamanya di surga, tidak ada di surga itu gara-gara mendapatkan kekayaan kemudian sombong terus diikop masuk neraka. Ada nggak? Nggak ada, ya kan? Nggak ada sama, nggak ada. Bahkan disebutkan sebelum ahlul jannah masuk surga itu rasa dengki sudah disucikan. Jadi semua sudah disucikan dari rasa dengki, sehingga walaupun di surga nanti kelas A sama kelas B-nya lebih menganga, itu gak ada dengki. Dunia kan hanya ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Itu kan sebetulnya ya walaupun berapa menganganya, katanya Indonesia dibikin beberapa orang misalnya kekayaan, ya itu belum menganga, itu perbedaannya. Ya kan, belum menganga perbedaannya. Kalaupun di Indonesia misalkan antara si miskin dengan si kaya itu perbedaannya sangat jauh kata orang, maka itu adalah dalil yang menjelaskan akhirat perbedaannya jauh lebih besar. Ya kan? Itu memberitakan akhirat nanti perbedaan antara kelas bawah sama atas jauh lebih besar. Ya kan, San? Ya. Ya, San. Apa dalilnya, San? Dalilnya apa, San? Carilah, San, dalilnya, San. Adalah di Al-Quran dicari. Ada di surah Al-Isra 21. Ada itu di Al-Isra 21 seperti itu. Ada Allah firmankan jemaah di Al-Isra 21. Jadi kalau di dunia ini ada kelas kaya, kelas menengah, kelas miskin. Itu perbedaan kelasnya belum seberapa. Memang dunia ini sedikit kok. Sedikit. Dalam ada perbedaan pembagian masih ya tidak seberapa. Yaumul kiamah nanti jauh lebih besar antara perbedaan keutamaan yang satu dengan yang lainnya, namun nggak ada yang sombong, nggak ada yang hasad. Ya. Sebelum ke surga sudah dibersihkan dari rasa yang negatif, itu dibersihkan. Ya, itu Al-Isra 21 apa bunyinya sama Umdur. Oh, suruh lihat kan? Umdur sama Umdur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Silahkan lihat di dunia ini. Bukankah sebagian dari mereka dilebihkan atas sebagian yang lain? Iya, itu kan, lihat kan, iya. Bahkan ada yang katanya Indonesia itu kekayaannya dikuasai oleh beberapa persen orang saja, bahkan begitu. Kita katakan, ya silahkan. Artinya itu mungkin betul, nggak salah. Tapi kita nggak boleh kagum. Itu justru menunjukkan nanti di yaumul kiamah walal akhiratu
akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan sungguh-sungguh pasti nanti ke akhirat antara A dan B jauh lebih beda tinggi tingkatannya dan lebih besar beda keutamaannya, lebih beda lagi. Makanya kita jangan tergoda oleh dunia seperti itu. Kita harus lebih fokus bagaimana tinggi di yaumul kiamah. Itu jamaah. Tinggi begitu. Ya di dunia aja bisa membedakan tingkatan dengan kekayaan, dengan jabatan. Di yaumul kiamah lebih lagi, ya kan? Lebih lagi akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ya. Tuh. Menggambarkan itu nanti jamaah, menerangkan demikian. Jadi kalau di dunia itu ada perbedaan kelas disengaja oleh Allah, ya kan? Itu disengaja oleh Allah Ta'ala, dan itu bukan tanda yang miskin dimurkai, dibenci, yang kaya dicintai, bukan. Kalau dia mau kiamat, ya, ya kan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gak ada yang sombong, gak ada yang hasad, jadi bersihkan dari perangai-perangai yang tidak baik. Berarti dan itu adalah al-yaumil akhir, hari yang selama-lamanya. Hari yang selama-lamanya. Lihat sama mukadimahnya ya. Terus maudhu'ul ayat. Maudhu'ul ayat dibaca tadi sampai siapa? Ya, maudhu'ul ayat sekarang yang baca Rizki. Rizki yang baca. Jangan dakaro, jangan dukiro, dikru, nah sahih, dikrulah, dikru ya kan, bukan dakaro, bukan dikiro, tapi apa? Dikru. Kalau kamu baca dakaro nanti kamu dikejar mana fa'ilnya, ya kan? Kejar nanti fa'ilnya. Kalau baca dakaro, kalau dikru gak ada yang mengejar. Jadi mau yang benar karena jumlatun ismiyah. Maudhu'ul ayati adalah dikru, ya kan? Ya terus. Yaumi. Wa ma yaqa'u wa tahdifu ya, artinya jadi di sini jamaah ada berapa penyebutan jamaah di sini? Ada dua penyebutan. Ada dua penyebutan. Yang pertama dikru ahwal. Apa yang kedua? Dikru muqaddimat. Ya, dikru muqaddimat. Dikru muqaddimat. Berapa ahwalnya? 6. Berapa muqaddimatnya? 6. Ya, itu kan? Ya, itu jamaah demikian. Yang pertama dikru ahwal yaumil qiyamah. Sini ada menyebutkan ahwal, peristiwa-peristiwa yang penting, peristiwa yang membahayakan yang terjadi nanti pada hari kiamat. Terus yang kedua penyebutan apa yang terjadi berupa muqaddimah, ya kan, muqaddimah yaumil kiamah, ya, muqaddimah yaumil kiamah itu dikrunya.
Yang kedua dengan dzikru ahwal dan dzikru muqaddimat ada takhwif, ya kan? Apa takhwif teman? Menakut-nakuti manusia, jangan sampai manusia ini akibatnya nanti tidak baik, ya kan? Jangan sampai mendapatkan akibat yang enggak baik. Karena akan ada akibat sebagaimana ada ahwal dan muqaddimat. Itu jemaah ya. Apa ahwalnya? Itu ahwalnya. Ahwalnya adalah al-mau'udatu su'ilah, an-nufusu zuwijat, an-nufus zuwijat, al-mau'udatu su'ilah. Itu kan Masya Allah. Itu ngeri gak itu? Ngeri jemaah. Al-mau'udatu su'ilah itu peristiwa yang mengerikan sekali. Bagaimana coba? Al-mau'udah, bayi atau anak perempuan, bayi yang dikubur hidup-hidup oleh kedua orang tuanya. Di dunia kan katanya untuk anakku dewi loh, terserah aku kan jemaah. Kalaupun itu ada yang membantah kan, ada yang memprotes, ya kan? Apalagi itu terjadi dari banyak pihak. Ya anak nggak mungkin lah akan berontak sama orang tua yang masih bayi, ya kan? Ya tentu orang tua yang menguburnya hidup ya aman-aman saja, aman-aman aja kan sama. Apalagi itu udah masuk peraturannya rezim begitu, gitu kan? Udah aman-aman saja kan begitu. Namun demikian ternyata sampai pun seperti itu dia kiamat itu akan su'ilat. Yo jamaah, akan su'ilat, ini anak akan ditanya. Su'ilat, ini bayi akan ditanya siapa yang telah menyengsarakan dirinya. Untuk apa jamaah? Untuk menindak yang berbuat, ya kan? Untuk menindak yang berbuat. Coba bayangin ini kasus siapa yang mau mengungkit? Saya kan dari mengungkit di dunia aman-aman saja gitu kan. Itu anaknya dia sendiri yang orang tuanya. Kan itu sama. Ya kayaknya no problem, kayaknya nggak ada tindakan, nggak ada pengadilan, tapi ternyata itu akan diungkap di yaumul qiyamah. Al-mau'udatu su'ilah. Itu namanya apa sama? Ahwal. Ya kan? Itu namanya ahwal di yaumil qiyamah, ya. Apa mukadimatnya? Asy-syamsu kuwirat, an-nujum mikadarat. Itu kan sama ya. Kita baca dari awal sama ayat 1 mukadimatnya dulu. Mukadimatnya jamaah yang pertama matahari. Ya, matahari. Matahari semua kita menyaksikan jamaah matahari ada sebelum kita lahir kan. Dan konon sudah lama ya kan. Sudah lama, nggak tahu berapa lama matahari. Kalau ngikuti tahun Komariah udah 1445. Sebelum itu sudah ada tahun Miladiah, sudah tahun ya kan? Sudah ada tahun Miladiah tahun berapa? 2024. Ya kan? Terus sebelum itu katanya sudah ada berapa lama nggak tahu. Ya kan? Sudah berapa lama? Itu sudah ada mataharinya kan, itu kan jemaah, sudah ada. Dan mataharinya demikian perkasa, ya kan? Demikian eksis. Setia selalu menerangi alam semesta. Menerangi alam semesta. Sampai-sampai orang yang mengatakan matahari itu tidak diciptakan, melihat kagum sama matahari, ada yang menyembah matahari. Ada yang mengatakan tidak ada kiamat karena matahari sudah jutaan tahun tidak pernah berubah. Ini berarti selama-lamanya seperti ini, ya kan gitu kan? Seperti ini. Tapi kita tidak begitu. Kita mengatakan ini matahari diciptakan oleh Allah binidomin mutanasikin wa ja'ala lahu haddan yantahi
ilaih. Itu kan kita katakan matahari ja'ala diciptakan oleh Allah, khalaqallahu ta'ala wa fi bilidomin mutanasikin wa ja'ala lahu haddan yantahi ilaih. Itu jamaah. Jawaban begitu. Ya kok selama ini kami teratur, selama ini bagus. Itulah maha bijaksananya Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliqu maha tahu, maha mampu, dan bahkan maha bijaksana. Maka dengan kebijaksanaannya bisa menciptakan matahari sesuai masa waktu yang dikehendakinya, walaupun jutaan tahun kata mereka. Kalau kita ya ribuan tahun lah paling enggak. Gitu kan? Gitulah, ribuan tahun. Itu jamaah. Namun demikian ada haknya. Ada haknya, ada batasannya yang matahari akan berakhir. Berakhir. Kapan itu? Kita nggak tahu kapan tahunnya, tapi itu adalah yaumun ya'murullahu bi qiyamil kiamah. Itu suatu hari yang di hari itu Allah memerintahkan tegaknya kiamat, sehingga matahari yang demikian kokoh akan tataghayyar. Akan apa? Tataghayyar, akan berubah. Ya kan? Matahari akan berubah. Tataghayyar at-tabai, akan berubah tabiatnya, ya kan? Tabiatnya akan berubah jemaah, sebagaimana yang Allah firmankan di sini, as-syamsu kuwirat. As-syamsu kuwirat jemaah, ya kan? As-syamsu kuwirat. Jadi ini bagi orang yang mukmin, iya, itu dipercaya mudah sekali. Kalau mereka kan bagaimana matahari digulung, bagaimana matahari berakhir. Matahari selama ini jutaan tahun tidak pernah ada perubahan. Kau mengatakan matahari akan digulung. Dasarmu apa? Kalau kami dasarnya gampang. Apa dasarnya teman? Dasarnya matahari itu tidak ada dengan sendirinya. Kan gitu kan? Matahari tidak ada dengan sendirinya. Matahari itu diciptakan. Kalaupun matahari itu hebat, menunjukkan hebatnya yang menciptakannya. Kan gitu kalau kata kita kan? Itu kalau kata kita demikian. Itu kata kita. Tidak mungkin matahari ada dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia dibini domin mutanasik. Matahari dibini domin mutanasik. Bayangkan matahari itu cuma bisa berjalan di garisnya setiap tahun baru kembali ke garis edarnya. Itu pun tidak persis, karena kata ilmuwan ada kabisa setiap 4 tahun, kan itu selalu demikian matahari gitu, ya kan? Ada segala kata mereka ada kabisa, ya kan gitu. Itu matahari begitu. Nah, kalaupun dia hebat, itu menunjukkan hebatnya yang menciptakannya. Itu kan, yang menciptakannya maha ilmu, maha mampu, maha bijaksana, maha apa sih? Rahmah. Ya kan? Adanya matahari menunjukkan sang pencipta sempurna ilmu dan kudrah. Matahari yang jutaan tahun atau ribuan tahun selalu tepat menunjukkan penciptanya sempurna hikmahnya. Matahari memberikan banyak faedah bagi semua semesta alam, menunjukkan penciptanya sempurna rahmat dan kasih sayang. Kan gitu, ya kan gitu. Kita demikian jemaah. Loh kok indah sekali, menunjukkan penciptanya adalah jamilun yuhibbul jamal. Gitu kan, demikian. Kita membaca begitu. Kita membaca alam
semesta. Tapi demikian, innallaha jamiyun yuhibbul jamaah gitu. Jangan salah paham. Enggak ada kiamat, matahari jutaan tahun enggak pernah berubah. Tuh, kita katakan, memangnya matahari itu enggak diciptakan. Enggak mungkin dia diciptakan. Dia bini domin mutanasikin, gitu kan? Dia bini domin mutanasikin, enggak mungkin dia enggak diciptakan. Dia diperintah, ya kan? Dia diperintah gitu. Dia diperintah. Jadi perintah dengan komando yang satu. Nah itu ada hadnya, ada batasannya. Kenapa? Karena sang pencipta mengabarkan idza syamsu kuwirat. Nah itu kan idza syamsu kuwirat. Apa artinya? Dan apabila matahari kuwirat. Mana pun sama jumiat. Wa lufat. Apa? Wa lufat. Itu tak apa sama? Tak taknis, ya kan? Itu tak taknis. Lufat. Dilafif, ya kan? Dilafif, dilipat, digulung. Jumia dikumpulkan. Itu matahari. Juga an-nujum jamaah. Apa an-nujum? Bintang-bintang. Jadi bintang-bintang di langit jamaah, bintang-bintang yang demikian banyak, yang demikian teratur, ya kan? Bintang-bintang yang dia setia menerangi alam semesta. Begitu matahari terbenam, bintang-bintang langsung muncul menerangi alam semesta, kan begitu. Itu dia mau kiamat, bintang-bintang kan apa? Inkadarat. Jadi mukodimahnya, ya kan? Pada mukodimah kiamat, bintang-bintang akan inkadarat. Apa itu inkadarat? Tanah sarot wa tasarrotot minas sama. Di bintang-bintang akan tanah sarot akan berpindah dan akan berjatuhan dari langit. Jadi akan berubah, ya kan? Akan berubah itu bintang-bintang. Yang ketiga apa sama? Al-jibal. Coba. Jibal itu mana ada di dunia ini yang melebihi kokohnya gunung sama? Apa di dunia yang lebih gunung? Cari rumahmu gitu. Masa bangun gunung, ya kan? Gunung itu paling kokoh gitu, paling kokoh sendiri. Bahkan ada apa-apa orang berlindung dengan gunung, ya kan? Dia sangat kokoh sekali. Namun demikian besok di yaumul kiamat, di muqaddimah kiamat, gunung apa jemaah? Suyirat. Apa mana suyirat jemaah? Mana suyirat? Uzilat. Apa jemaah? Uzilat an amakiniha. Gunung-gunung uzilat an amakiniha. Gunung-gunung apa uzilat? Dilenyapkan. Dari mana? Dari tempat-tempatnya. Sehingga gunung tinggal apa lagi? Gunung-gunung suyirat, uzilat, gunung tinggal apa lagi? Gunung tinggal saroba. Gunung tinggal apa? Tinggal saroba. Apa saroba lagi? Apa ki saroba lagi? Gunung-gunung uzilat anak amakiniha. Tersisa apa gunung-gunung sama? Tersisa menjadi
saroba. Apa saroba? Wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Ya kan? Dan gunung-gunung suyirat dihilangkan, dilenyapkan menjadi saroba. Apa saroba? Hah? Fata morgana. Apa saroba sama? Fata morgana kan, gunung-gunung jadi fata morgana. Fata morgana. Apa fata morgana itu? Apa fata morgana? Aku tambah padha angele kuwi har. Asing kabeh. Sing ora asing lho har. Yen cetha ora asing. Padha angele pengertiane. Iya, suatu yang nampaknya ada tapi setelah didatangi tidak ada. Suatu yang dari kejauhan nampaknya ada, setelah didatangi ternyata tidak ada. Gitu loh bahasa sekarang kan, bahasa kita begitu, bahasa Indonesia ya, bahasa Melayu. Itu fata morgana itu kan. Fata morgana. Gunung itu fata morgana sama. Ini fata morgana. Padahal asalnya demikian kokohnya. Di gunung itu paling kokoh sendiri ya kan. Tapi dia akan jadi saroba, jadi fata morgana. Uzilat an amakiniha. Coba itu namanya ya, itulah semuanya bersama kehebatannya akan dia Ta'ala jadikan ada batas akhirnya. Waduhiba biha an wajhil ardi, dan dia dipergikan dari muka bumi. Kira-kira Yudi masih punya rumah enggak di yaumul qiyamah ketika gunung dihancurkan, dihilangkan? Kenapa enggak punya? Hancur lah, gimana enggak hancur? Gunungnya aja hancur, rumah kita ya kan? Rumah hancur, pohon hancur, pohon hancur. Maka bumi menjadi apa? Kalau gunung fata morgana, rumah hancur, tumbuhan lenyap. Maka bumi menjadi apa lagi? Bumi menjadi licin lah. Ya kan? Jadi licin, gak ada pijakan lagi, gak bisa untuk berpijak dengan mudah, ya kan? Kayak sekarang gampang untuk berpijak, ada pohon, ada akar, ada batu, ya kan? Masih ada pasaknya, ada gunungnya, sudah gak ada lagi, licin lah, ya kan? Yaitu dia mau kiamat sama itu memang di semua kelancaran ini diciptakan oleh Allah dan ada batasnya, nanti akan berubah menjelang yaumul qiyamah. Wa idal jibalu suyirat. Ya. Apa yang keempat jemaah? Al-Isya. Wa idal isyaru utilat. Apa jemaah al-isyar? Al-isyaru dia An-Nuq al-Khawamil. Apa al-jamaah? An-Nuq al-Khawamil. Apa itu artinya? Unta-unta yang hamil. Unta-unta yang hamil jemaah. Apa makna unta-unta yang hamil jemaah? Harta kebanggaan. Harta
kebanggaan, ya kan? Kambingnya hamil, seneng ya petani. Ayamnya angrem, seneng ya kita, ya kan? Ayamnya angrem. Angrem biasanya apa? Angrem. Ayamnya angrem. Angrem biasanya apa? Apa angrem maknanya? Tahu ayam? Tahu nggak ayam angrem? Tahu nggak ayam? Ayam angrem tahu nggak? Apa ya? Angrem sebenarnya apa? Hah? Mengeram ya? Oh iya, mengeram. Ayamnya mengeram ya, mengeram. Angrem mengeram ya. Hah? Angrem deh kan? Angrem mengeram ya gitu. Ayamnya begitu. Itu pertanda akan punya anak, ya kan? Akan punya anak. Akan lahir putuk, ya kan? Menetas, ya kan? Akan menetas, ya gitu. Akan menetas itu gembira sekali gitu, Masya Allah, senang ya kan? Apalagi unta. Lagi unta sama, ya itu Masya Allah, unta itu berharga sekali ya kan? Unta. Namun demikian ternyata besok menjelang kiamat unta yang sedang hamil pun utilat. Utilat. Untanya utilat jemaah. Mana utilat jemaah? Mana utilat? Dibiarkan, diliburkan, diutlahkan itu. Utilat. Apa tafsirnya? Tuhmalu bila ra'in. Apa jemaah? Tuhmalu bila ra'in. Dibiarkan tanpa penggembala, dibiarkan tanpa penggembala, tanpa pengasuh, tanpa yang menggembala, dibiarkan, gak ada yang ngurusin, tidak diurus. Kenapa unta-unta yang sedang hamil tidak diurus ya ma? Jadi unta-unta yang hamil dibiarkan, tidak diurus, karena manusia apa sama dahar. 5 dahar. 5 dahan nasu min amril kiamah. Dikarenakan apa sama manusia apa? Apa? Tertimpa bala. Karena manusia cerdas lah. Karena manusia sudah paham perkara kiamat gitu loh. 5 dahan nasu min amril kiamah. Karena manusia sudah paham ini unta-unta hamil kurang berguna untuk menghadapi yaumul kiamah gitu. Jika dibiarkan ini udah cuekin aja. Itu udah nggak penting itu. Yang penting adalah perkara kiamat. Udah gitu kan. 5 dahan nasu min amril kiamah gitu, sudah mementingkan perkara kiamat sama gitu. Udah cuek, enggak digagas itu perkara unta-unta yang hamil. Diperhatikan apa-apa yang menjadi bekal baik untuk yaumul kiamah. 5 dahan nasu min amril kiamah gitu. Hanya kalau kita sekarang ngaji ini apa sama? Bukan orang nganggur ya toh. Kita juga orang nganggur, memang orang yang mengerti, yang harus dipersiapkan untuk menghadapi yaumul kiamah ya kan? Kita mengerti jemaah, kita mengerti.
Memang inilah persiapan yang kita kerjakan, ya kan? Inilah persiapan yang kita miliki. Kita punya bekal yang benar, bekal yang cukup menghadapi perkara kiamat, ya gitu. Kalau mereka meninggalkan unta menunggu dekatnya kiamat, kalau kita sekarang sudah mau meninggalkan, kan? Dan mau meninggalkan demi apa jemaah? Yang lebih penting. Karena ini penting kita tinggalkan dulu dunia kita. Untuk apa? Persiapan yaumul kiamat, ya kan? Tolakul ilmi, membekali diri dengan ilmu dan amal. Dan ilmu dan amal untuk melawan syahwat dan syubhat. Ya. Apa hal melawan syahwat dan syubhat? Ya. Nah, apa bahaya syahwat? Apa bahaya syahwat sama apa bahaya syahwat? Syahwat bahayanya apa? Kalau syubhat bahayanya apa? Kalau syahwat apa tuh syahwat? Ya, saat itu cinta dunia, cinta jabatan, ya kan, syahwat. Itu syahwat kan itu kan namanya kan. Ya orang semuanya cinta sama dunia lah kan gitu ya kan. Syahwat mengedepan dunia. Itu apa bahayanya? Apa bahayanya? Hah? Merusak hati. Itu belum bahaya itu. Yang bahaya itu adalah merubah tujuan hidup. Nah, itu yang bahaya. Itu bahayanya syahwat. Syahwat dunia itu merubah tujuan hidup. Merubah tujuan hidup jamaah. Itu bahaya syahwat itu. Merubah tujuan hidup. Itu yang bahaya. Orang kalau tujuannya berubah gimana coba? Kalau kamu tadi di tengah jalan tujuannya berubah, sampai sini nggak kamu? Nggak sampai lah, kamu kena syahwat dengan jalan tadi, ya kan? Kamu kena syahwat yang nggak sampai sini, berubah tujuan kamu, bahaya kan? Nah gitu sama. Jadi orang ada tujuannya ridhonya Allah, surga yang dijanjikan olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Lah kena syahwat dunia, berubah tujuannya, ya kan? Berubah tujuannya. Nah, kita harus selalu menjadikan akhirat di hati, dunia di tangan. Nah itu yang kita tata semua. Akhirat di hati, dunia sebanyak-banyaknya boleh, tapi taruh di tangan. Kan gitu. Itu kita bisa melawan syahwat. Kalau syubhat bahayanya apa? Syubhat itu bahayanya adalah membuat salah jalan. Tujuannya benar, tapi jalannya salah. Dan tidak sadar. Karena apa? Merasa menuju kepada tujuan, padahal jalannya salah, ya kan? Padahal jalannya salah, ya gitu. Itu yang saya rasakan kemarin waktu ke Rio. Saya punya dua-duanya itu. Saya kena kedua-duanya itu. Kena salah tujuan dan kena salah jalan. Iya, berangkatnya salah tujuan, pulangnya tujuannya benar tapi salah jalan. Sengsara itu madu masa saya itu. Berangkatnya salah tujuan. Kenapa? Saya kena mat palsu, kena mat palsu, Google Map yang palsu.
Saya karena dompet palsu itu. Padahal cuma mau apa coba? Mau ke dinas pendapatan daerah, mau bayar pajak PBB. Saya lihat Google Map dinas pendapatan daerah. Saya buka mapnya gitu, 35 kilo. Saya ikuti terus map itu. Dapat 30 kilo, keluar dari jalan utama, dari Luar Sumatera, keluar masuk ke hutan. 5 kilo. Udah sekilo 2 kilo tambah ngeri hutan. Tambah ngeri. Ini banyak hewan-hewan kayak gini. Tinggal sekilo ini. Ngeri banget itu. Tinggal sekilo. Terus ketemu ibu sama anak jalan kaki. Mau saya goncengkan, ini ibu sama anak. Aku juga bingung kan. Tapi terus saya pelan-pelan, saya langgar. Ini ibu sama anak. Anaknya, assalamualaikum. Alhamdulillah aku disalamin, berarti ini aman aku gitu. Akhirnya sekilo saya berhentikan. Kalau saya teruskan aja gitu. Saya teruskan sekilo itu. Mapnya habis, tujuan Anda sebelah kiri jalan. Enggak ada apa-apa. Hutan semua. Astagfirullah, ini gimana? Enggak sampai tujuan. Ayo saya segera kembali ke kota. Pas sampai kota pas azan dulu. Wudhu saya tanya ke pegawai situ, itu mah pas di kabupaten itu. Di kabupaten saya berhenti. Saya tanya ke kabupaten, Pak, mana dinas pendapatan daerah? Itu Pak, samping masjid. Itu Pak, samping masjid. Gitu. Ya, astagfirullah. Itu salah tujuan. Nah, tujuan. Rampung di dinas pendapatan daerah selesai, saya pulang. Tujuannya benar. Pulang kan saya nggak tahu tujuannya, saya tahu lah, mau tinggal pulang saya nggak tahu rumahnya kan itu. Tujuannya bener jelas kan itu, tujuannya bener jelas gitu. Nah, waktu di persimpangan Patin itu, persimpangan Patin, itu saya salah jalan. Seingat itu kan di persimpangan Patin saya tadi itu belok kiri, maka sekarang belok kanan kan gitu. Nah, sudah saya lewat, oh ini jalan. Saya kan gini, ini jalan. Saya nggak belok kan. Terus muter kan memang itu lingkaran kan. Saya muter lagi gitu. Ada jalan lagi kan. Saya ke sana. Ternyata kurang satu lagi ke sana seharusnya gitu loh. Saya kira pertigaan, ternyata perempatan. Lalu saya ke sana terus. Nah, saya nggak sadar kan. Oh, semua cuman kebun sawit kanan kiri. Saya jalan terus. Gak ada habisnya kebun sawit terus, gak ada habisnya gitu. Sampai kota. Loh, kok sampai kota kayak gini? Kota apa? Gitu, sampai kota. Loh, kok bukan tujuan saya, Bang. Tadi itu cuma nggak pakai belok-belok kok. Kota kayak gini, salah lagi. Dan kita balik lagi sampai Pinang Patin mampir di bakso dulu. Oh, tadi ternyata kurang satu lagi gitu loh. Muternya kurang satu lagi. Itu bahayanya apa? Bahayanya orang yang salah jalan tapi nggak ada alamat, nggak ada tanda-tanda. Karena apa? Nanti semuanya pohon semua, nggak ada cara apa-apa gitu. Semuanya pohon terus ya kena sama sekali gitu loh. Itu bahayanya apa? Kena syubhat. Itu kan kena syubhat, kena salah ilmu. Rumosone bener, ternyata salah. Itu namanya jalur murokab kayak begitu. Yakin bener, ternyata salah. Enggak sampai lah gitu. Nah, kok dunia masih enak. Kenapa? Sampai di tujuan, loh kok bukan tujuan saya. Sadar. Nah, kalau agama gimana? Mati baru sadar. Mau kembali nggak bisa. Kembali nggak bisa. Itu banyak dunia kita agama karena syubhat, kena salah ilmu, kena jahlun
orang atau kena bid'ah. Itu sama, sebenarnya kena subhat, kan disemangati mengagungkan Allah dengan cara yang bid'ah, kan kita nggak ngertinya kan semangat, ini namanya mengagungkan Allah Ta'ala, tapi itu cara yang bid'ah, kan kita nggak sadar kalau salah. Kalau sadarnya, kalau sampai tujuan, nggak dapat apa-apa, nah baru sadar, ya toh? Kayak tadi itu, saya kan nggak ngerti kalau salah. Baru habis hutannya sampai kota berikutnya, kok bukan yang saya maksud. Kan udah gitu kok ini kok bukan yang saya maksud. Kok bukan yang saya tadi berangkat itu, kok beda kotanya. Gitu. Oh ternyata salah, baru sadar. Nah, itu kan dunia masih enak itu, bisa kembali lagi. Kalau agama, kita salah yang dimaksud. Nah, kita kalau salah jalan kena subhat harus sadar. Nah, supaya sadar harus pakai alamat. Apa alamatnya kalau agama? Pemahaman salaful ummah. Pemahaman salafus soleh sebagai rambu-rambu benarnya jalan yang kita tempuh. Ya kan gitu sama. Makanya kita suruh memahami Quran hadis pakai pemahaman salaful ummah, salafus soleh. Agar kita kalau salah jalan, salah maksud, sadar, oh ini bukan yang dimaksudkan, ini nggak ditempuh oleh salafus soleh. Maka meskipun jalan raya bukan jalan yang menghantarkan kepada tujuan, ya kan gitu. Itu pentingnya pemahaman salaful ummah. Jadi itu ceritanya. Jadi saya pergi sekali tapi dapat 2 macam kesalahan. Tapi ada gunanya. Jadi cerita menerangkan bahayanya salah tujuan dan salah jalan. Gitu. Kayak gitu saya. Mungkin itu jamaah yang kita bahas ya. Jadi sampai situ. Jadi kita juga demikian, ini kayak isyarul utirat dibiarkan. Mengapa? Orang udah gak mementingkan lagi harta. Apa yang dipentingkan? Amrul qiyamah, ya kan? Orang pada sadar gitu. Orang pada sadar saat itu. Kenapa? Sudah sampai mungkot dima. Itu orang yang kalau kita jangan nunggu itu. Sekarang sudah sadar ya kan, udah sadar mementingkan amrul qiyamah. Jadi di hati akhirat, di tangan apa? Dunia. Ya, tersadar. Ya demikian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.